Malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan kembali satu ayat yang sangat kita hafal, yaitu Roma 8 ayat 28. Beberapa waktu belakangan ini, ayat ini begitu menjadi hidup dalam kehidupan saya. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Saya percaya banyak dari kita yang hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada beberapa poin yang saya mau ajak untuk Bapak Ibu merenungkan malam hari ini. Saya berdoa, saya berharap saya bisa menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Alkitab menuliskan ayat ini selalu kita bahas dalam sisi apapun yang terjadi di kehidupan kita, Tuhan ikut campur di dalamnya. Selama ini ayat ini selalu konotasinya adalah Tuhan selalu ikut campur dalam segala perkara. Dan itu tidak salah, saudara. Judul khotbah saya malam hari ini adalah semua akan menjadi baik. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita harus melihat ada beberapa poin penting di ayat ini. Salah satu poin yang pertama adalah dituliskan di sini bagi mereka. Jadi semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang terpanggil. Nah, hal yang pertama, Roma 8 ayat 28, saya percaya berlaku bagi orang-orang pilihan, bagi anak-anak Tuhan. Jadi kalau bukan orang-orang menjadi pengikut Kristus, kalau orang di luar Kristus, maka saya percaya bahwa Roma 8 ayat 28 ini ceritanya jadi lain. Tetapi Tuhan ikut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu akan berlaku pada anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itu hal yang harus pertama Anda sadarin. Saya percaya yang ikut pada Zoom malam hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Maka Roma 8 ayat 28 ini berlaku bagi saudara. Hal kedua yang penting yang juga kita harus garis bawahi dari ayat Roma 8 ayat 28 ini adalah begini. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Harus Anda ingat bahwa Tuhan itu ikut campur dalam segala apapun yang terjadi di hidup kita untuk membawa kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan sesuai dengan maunya saudara. Bukan sesuai dengan suka-sukanya saudara. Bukan sesuai dengan mana yang lebih Anda pilih dan sukai. Tapi jelas Tuhan ikut campur mendatangkan kebaikan sesuai dengan planning dan rencananya Tuhan. Bukan planning saudara. Oke, ini yang harus kita ingat. Dan yang ketiga, poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Alkitab jelas bilang Tuhan ikut bercampur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Maksudnya gimana bagi yang mengasihi Tuhan? Saya kasih contoh aja. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Roma 8 ayat 28 ini akan dengan mudah dilakukan. Akan dengan mudah diterapkan. Sebagai contoh, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, jauh melebihi daripada mengasihi pacarnya. Contohnya nih, ketika putus pacar, maka orang-orang ini akan bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya kalau aku itu putus pacar, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencanamu, bukan rencana dan suka saya. Mungkin saya suka sama dia, tetapi kalau ini tidak terjadi, aku percaya Tuhan bahwa di balik putusnya aku dengan pacarku ini, Tuhan ikut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi saya sesuai dengan rencanamu. Nah itu makanya saya bilang,
ayat ini baru bisa dilakukan dengan mudah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang mengasihi pacarnya lebih daripada Tuhan, maka ketika dia putus pacar, dia akan berkata Tuhan jahat. Dia akan berkata Tuhan tidak baik. Dia akan berkata, wah kondisi ini tidak menguntungkan buat saya. Jadi saudara, pengertian Roma 8 ayat 28 akan terjadi kepada satu orang yang sudah terpanggil anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Anda jangan pikir bahwa ketika Tuhan ikut campur itu adalah sesuai untuk kasih yang kita mau. Tidak, sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka ayat ini akan terjadi. Tuhan bisa campur tangan mendatangkan yang bagus. Tapi kalau orang-orang itu seperti saya kasih contoh tadi, lebih cinta sama pacarnya, maka Tuhan tidak bisa campur tangan. Tuhan tidak bisa campur tangan, sehingga Tuhan tidak bisa mendatangkan hal yang baik nantinya dari putus pacar. Itu yang saya maksudkan. Oke, malam hari ini saya tergerak sekali untuk benar-benar belajar kembali satu cerita yang diambil dari kitab Rut. Oke, itu tadi pembukaan ya Bapak Ibu. Kitab Rut, mari kita lihat kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama. Oke. Kitab Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Lebih jauh kita baca lagi, keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saya mau ajak kita lompat langsung untuk melihat peranan Roma 8 ayat 28. Kita lompat langsung ke ayat yang lihat ya, ayat 20. Kita lihat ayat 20 sampai dengan ayat 21. Tetapi ketika Naomi balik ke Bethlehem, ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan petaka kepadaku. Sekarang saya ajak langsung lihat endingnya. Rut pasal 4, ayat yang ke-11. Rut pasal 4, ayat ke-11. Perhatikan ya. Dan seterusnya, saya tidak akan baca semuanya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk rumahmu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Lalu kemudian kita lompat ke ayat yang ke-16 dan 17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai,
ayah Daud. Kalau saudara melihat cerita di awal Rut pasal 1 dan ending dari Rut pasal yang keempat, saudara dan saya pasti bisa menyimpulkan bahwa kisah Rut diakhiri dengan happy ending. Betul ya? Kisah Rut diakhiri dengan bahagia. Hasilnya luar biasa bagus, betul? Tetapi coba kalau Anda lihat lagi Rut pasal 1 yang tadi kita baca, ayat 1 sampai 3, ayat 20 sampai 21, di mana Naomi ketika balik ke Bethlehem, dia itu berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Aku ini pahit, aku ini sangat susah. Aku berangkat dengan penuh, sekarang pulang dengan tangan kosong, habis-habisan, ludes." Coba kalau Bapak Ibu di posisi Naomi, terus saudara berkata begini, "Percayalah Naomi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya." Saya percaya kalau Anda ngomong tentang Roma 8 ayat 28 kepada Naomi di posisi itu, Anda pasti akan dimarahin. Dia pasti akan menolak, dia pasti akan ngomong begini, enak aja situ tinggal ngomong, karena situ enggak ngalamin kok. Enak aja situ tinggal ngomong, jangan takut, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, coba Anda ngomong sama orang-orang yang sedang kesusahan. Coba Anda ngomong sama orang yang putus pacar, enggak usah jauh-jauh kesusahannya. Yang putus pacar aja Anda ngomong, jangan takut, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Enggak akan mempan, saudara, betul ya? Enggak akan mempan. Anda akan merasa bahwa keadaan-keadaan yang buruk itu, ya karena kamu enggak ngalamin, jadi kamu enggak ngerti perasaan saya. Nah, khotbah saya malam hari ini adalah buat saudara yang ada di posisi seperti Naomi. Anda sedang ada di posisi yang tidak enak, Anda sedang ada di situasi yang tidak Anda suka, Anda sedang ada di satu posisi yang sangat kering, Anda ada di lokasi atau di posisi yang tidak Anda inginkan, tidak pernah masuk dalam rencana saudara untuk ada di posisi tersebut. Saudara, Alkitab menceritakan bahwa Naomi itu terpaksa keluar dari Bethlehem. Anda bayangkan, Bethlehem itu rumah roti. Tetapi aneh, di rumah roti, Naomi mengalami kelaparan. Ada berapa banyak orang Kristen kayak Naomi? Kita ini orang Kristen. Kita ini pengikut Kristus. Alkitab mengatakan di banyak sekali ayat bahwa melalui Kristus kita mengalami kemenangan. Kita mengalami kemenangan secara finansial, kita mengalami kemenangan secara kesehatan, kita mengalami kemenangan dalam banyak perkara. Alkitab menuliskan, sebab di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Alkitab juga menceritakan bahwa Yesus telah mati supaya kita lepas dari kutuk. Yesus telah mati untuk memerdekakan kita. Tapi saya mau tanya, berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang mereka tidak mengalami yang namanya kemerdekaan jadi orang Kristen. Mereka Kristen, tetapi mereka hidupnya tidak happy. Mereka Kristen tapi hidupnya banyak tekanan. Mereka Kristen tapi hidupnya kecanduan. Mereka Kristen tapi hidupnya banyak tekanan. Mereka Kristen tapi untuk soal keuangan aja mereka sampai seperti orang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Untuk masalah keuangan mereka harus sampai mengais-ngais. Mereka adalah orang-orang Kristen tapi sorry, mohon maaf. Sampai mereka itu ngalamin setengah mati dikejar-kejar utang. Ada banyak orang tanya sama saya begini, Bu Ruth, kalau saya lihat Ibu, kenapa ya saya melihat Ibu kok ngalamin begitu banyak berkat? Tapi kenapa saya melihat sementara ada orang-orang Kristen yang juga jumlahnya tidak sedikit, yang mereka itu boro-boro Bu untuk ngalamin berkat, gimana mereka aja kok mengalami banyak sekali masa-masa kesusahan-kesusahan sampai mau bayar listrik tidak bisa, besok mau makan apa tidak bisa. Sementara kok saya dengar cerita Bu Ruth misalnya ketika saya terdampar di Perth di Australia ini, ketika saya benar-benar tidak punya duit untuk keluarin uang untuk belanja, tiba-tiba Tuhan bisa kirim orang untuk kasih makanan. Saya sempat mengalami masa-masa seperti itu selama di Perth awal-awal. Saya mau kasih tahu buat saudara, ada orang tanya, kenapa kok ada orang Kristen yang tidak ngalamin
kemenangan. Katanya kita sebagai orang Kristen, kamu akan diberi kuasa. Kita tuh punya kuasa, kita punya otoritas, tapi kenapa kita tidak mengalami kemenangan? Sama seperti Naomi. Dia tinggal di Bethlehem, di rumah roti, tapi dia mengalami kekeringan, dia mengalami kelaparan. Dan ada banyak orang Kristen tidak mengalami kenikmatan sebagai kemerdekaan orang Kristen yang dimerdekakan. Mereka masih terpenjara karena hutang, mereka masih terpenjara karena kecanduan, mereka masih terpenjara karena rasa takut, banyak hal yang menjadi belenggu buat kita. Saudara, saya pernah ngomong begini sama Bapak Ibu, ketika Tuhan melepaskan orang Israel keluar dari Mesir, adalah jauh lebih mudah melepaskan orang Israel keluar dari Mesir dan daripada melepaskan Mesir dari orang Israel. Mereka walaupun secara fisik sudah keluar dari Mesir, tapi secara mental mereka tidak happy. Mereka ngalamin banyak tekanan, mereka mengalami banyak perbudakan di dalam. Dan berapa banyak orang-orang Kristen, mereka bisa angkat tangan di gereja, tapi kemudian mereka sampai rumah, mereka enggak ngalamin yang namanya Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Mereka enggak pernah ngalamin yang namanya Yehovah Rafa, Tuhan menyembuhkan. Mereka enggak ngalamin yang namanya Yehovah Shalom, Tuhan memberikan damai sejahtera. Yang mereka alamin tekanan, yang mereka alamin banyak ketakutan, yang mereka alamin kecemasan, yang mereka alamin banyak sakit, nggak selesai-selesai, yang mereka alamin banyak pergumulan keuangan juga nggak selesai-selesai. Dan saya berharap malam ini khotbah ini adalah berbicara untuk saudara-saudara yang ada di dalam keadaan atau di tempat di mana saudara tidak inginkan. Saudara tidak pernah planning untuk ada di dalam kondisi itu. Saudara, siapa yang pernah planning kalau kita itu hidup ditekan banyak utang? Nggak ada orang pengen planning punya rencana untuk banyak utang. Nggak ada orang tuh merencanakan untuk memiliki tagihan banyak. Saya percaya ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca, cerita yang akan kita belajar malam hari ini adalah untuk saudara yang sedang ada di dalam kondisi kekeringan, di tempat yang tidak saudara inginkan seperti Naomi. Saya mau ajak Anda melihat sesuatu yang luar biasa. Pada waktu saya membaca kembali kitab Rut ini. Saudara, kenapa sih? Ya, hal pertama yang saya mau ingatkan, kalau hari ini saudara ada di tempat yang tidak saudara inginkan, karena sebuah keadaan, karena sebuah masalah, saudara ada di sebuah sikon yang tidak saudara inginkan. Bahkan saudara berkata, aku seperti marah, aku ngalamin banyak kondisi pahit sekarang, aku mengalami kepahitan, aku mengalami kondisi susah, aku nggak happy sama sekali. Dengarkan, ada fakta pertama yang saya mau saudara ingat malam hari ini. Fakta pertamanya apa? Perhatikan Bapak Ibu. Kenapa sih dinamakan kitab Rut? Kok bukan kitab Oprah, saudara? Kan mantunya Naomi ada dua, Rut sama Oprah. Ya toh, kenapa dinamakan kitab Rut dan bukan kitab Orpa ke Oprah? Oprah Winfrey lah, saudara ya. Kenapa dinamakan kitab Rut bukan kitab Orpa? Ya sederhana Bapak Ibu, karena Rut yang tetap bertahan. Kan ceritanya begitu. Rut yang tetap tinggal bersama dengan Naomi. Cuman yang saya kagum, Rut ini bukan orang Israel. Rut ini orang Moab. Betul ya? Orang kafir. Anda bayangkan. Tapi Anda lihat, seluruh apa yang ada di Alkitab, itu ada dibangun dengan covenant, namanya perjanjian. Saya mau terangkan dulu. Alkitab kita itu dibangun di atas dasar covenant. Semua yang ada di Alkitab, Tuhan itu membuat covenant. Yang pertama ada covenant Tuhan dengan Nuh. Di mana Tuhan itu berjanji, aku tidak akan membinasakan manusia lagi, sekalipun mereka berdosa. Itu covenant Tuhan dengan Nuh. Ada lagi covenant Tuhan dengan Abraham, yaitu aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan olehmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Semua yang di Alkitab itu ada berdiri di atas banyak covenant, karena Tuhan kita suka membuat covenant. Tuhan kita suka membuat perjanjian. Ada covenant lagi, yaitu covenant Musa.
Ya toh, covenant Musa, di mana Tuhan itu berjanji akan membawa orang-orang Israel itu keluar dibebaskan dari perbudakan melalui Musa. Ada lagi covenant Tuhan dengan Daud, di mana Tuhan berkata bahwa aku akan menegakkan keturunanmu untuk selama-lamanya berdiri di hadapanku sebagai raja. Dan Tuhan berkata, the man of my own heart, belahan hatiku, belahan jiwaku. Itu covenant Tuhan dengan Daud. Ada banyak covenant di Alkitab. Dan covenant yang terbesar adalah covenant di mana Tuhan melalui darah, sebuah perjanjian darah, blood covenant, yaitu dengan melalui pengorbanan Yesus. Saudara, rupanya inilah yang menjadi satu perbedaan dengan kisah Rut. Karena kisah Rut seperti gambaran perjanjian Tuhan dengan umatnya. Seperti perjanjian Tuhan dengan umatnya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu? Dengarkan baik-baik. Covenant Abraham, covenant Nuh, covenant Musa, covenant dengan Daud, semuanya limited atau terbatas. Artinya ada kurun waktu berhenti. Covenant Tuhan dengan Nuh juga terbatas. Covenant Tuhan dengan Musa juga terbatas. Ketika Musa selesai, ya sudah selesai. Oke, ceritanya orang Israel selesai, ya udah selesai. Covenant Tuhan dengan Daud juga ada batasnya. Hanya untuk garis keturunan Daud. Covenant Tuhan dengan siapa lagi tadi? Daud, Musa, Abraham juga ada batasnya. Tetapi covenant Tuhan melalui perjanjian darah dengan kematian Yesus itu selama-lamanya. Apa covenant-nya? Dan rupanya Rut ini adalah gambaran covenant Tuhan dengan umatnya. Di mana Tuhan berkata begini, salah satu covenant Tuhan melalui kematian Yesus adalah begini. Aku Immanuel, aku bersama-sama dengan engkau. Aku tinggal dengan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kau. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun bulu itu patah terkulai tapi tidak akan dihancurkannya. Itulah covenant Tuhan kepada saudara dan saya. Untuk selama-lama-lama-lamanya. Rupanya inilah yang digambarkan melalui Rut. Ketika Naomi sedang dalam kondisi pahit, ketika Naomi sedang dalam kondisi susah, Naomi bilang begini sama Rut, pulanglah ke negerimu, pergilah, aku sudah habis, aku tidak punya apa-apa, aku pahit, aku hancur, aku kotor, aku berantakan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rut? Rut bilang begini, di mana kamu ada, aku ada. Kemana kamu pergi, aku ikut. Dengan kata lain, Rut itu berkata begini, sekalipun kamu tidak punya apa-apa, aku akan tetap bersama kamu. Sekalipun kamu habis, aku akan tetap bersama kamu. Sekalipun kamu tidak bisa menjanjikan aku masa depan yang bagus, aku akan tetap mengikuti kamu. Sekalipun kamu tidak punya jaminan untuk kebahagiaan untuk aku akan tetap ikut engkau. Satu hal pertama yang saya mau Bapak Ibu dengar malam hari ini. Engkau yang sedang ada di kondisi yang tidak enak seperti Naomi. Di tempat yang kau tidak pernah bayangkan kau akan seperti ini sekarang. Dengarkan. Tuhan berkata begini, aku akan selalu bersama dengan kamu. Sekalipun kamu habis, aku akan tetap bersama kamu. Sekalipun kamu tidak punya apa-apa, aku tetap bersama dengan kamu. Sekalipun kamu dalam kondisi pahit pun, aku akan tetap bersama kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku akan selalu bersama dengan kamu. I will stay with you. Dengarkan, kalau hari ini Anda sedang di Moab, Anda habis semuanya. Anda bahkan di rumah roti, tapi Anda kekeringan. Dengarkan, satu pelajaran pertama yang kita bisa terima dari kisah Rut. Tuhan katakan begini, aku akan bersama dengan kamu. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Kalaupun kamu sudah bikin kesalahan,
Aku tidak akan meninggalkan kamu. Kalaupun kamu ada di dalam kondisi ini karena sebuah keputusan yang konyol, kalaupun kamu terjebak dalam keadaan hari ini karena sebuah keputusan yang salah yang kamu lakukan, aku akan tetap bersama dengan kamu. Aku tetap menerima kamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan tetap menerima kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dengarkan, ini satu message Tuhan malam hari ini. Apapun kondisi saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Engkau mau habis-habisan kayak apa, engkau tidak akan ditinggalkan. Bu, saya sudah salah sama Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Bu, saya sudah berdosa sama Tuhan. Tuhan akan tetap bersama dengan engkau. Kasih-Nya tidak akan pernah berhenti. Saudara, Alkitab mengatakan, Dia mengasihi kita. Dia telah memberikan nyawanya. Bahkan sebelum kita bertobat. Sejak kita sudah di dalam dosa, Dia sudah mengasihi kita. Jadi kalau hari ini Anda ada di Moab, atau Anda sedang ada di Bethlehem, tetapi Anda mengalami kekeringan dan kelaparan, Anda tidak suka dengan keadaan ini. Tetapi sesuatu terjadi, sehingga Anda dipepetkan dan dipojokkan dalam sebuah keadaan yang sangat kering dan susah. Dengarkan, Tuhan berkata, aku ada bersama dengan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Jadi jangan menyerah, nak, karena aku akan bersama dengan kamu. Aku akan menyertai kamu. Amin. Hal kedua yang saya mau Anda ingat malam hari ini. Yuk, kita lihat lagi Rut pasal yang keempat. Ayat yang ke-11. Rut pasal 4, ayat yang ke-11. Perhatikan. Rut pasal 4, ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Mereka jadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Bapak Ibu, ada sebuah perbandingan yang saya percaya tidak kebetulan diekspos, dimunculkan di ayat 11. Yaitu membandingkan dengan kisah Rahel dan Lea. Saudara tahu kisah Rahel dan Lea? Kita tahu bagaimana Yakub itu cinta banget sama Rahel. Betul ya? Yakub suka dengan Rahel. Tapi Yakub tidak suka dengan Lea. Saudara, Lea itu di Alkitab dituliskan matanya itu tidak bercahaya, tapi lebih tepatnya mata Lea itu juling, Bapak Ibu. Juling. Orang Surabaya bilang kero. Jadi matanya tidak bersinar lagi, itu maksudnya juling. Nah, Anda bayangkan, Yakub itu sukanya sama Rahel, tidak suka sama Lea. Perhatikan. Terus kemudian kita tahu ceritanya, Rahel dan Lea kerjanya apa, Bapak Ibu? Rahel dan Lea kerjanya bersaing. Betul? Bertengkar, terus saingan, terus soal punya baby. Jadi sepanjang ceritanya itu cerita persaingan dan pertengkaran Rahel dan Lea. Tapi ini yang kita lihat. Tapi coba Anda tarik naik ke atas. Lea saingan punya anak, nanti Rahel saingan lagi berusaha, susah tidak dapat. Leanya terus hamil, terus hamil, terus hamil ya kan? Terus hamil sampai akhirnya Rahel juga mengajukan apa itu istilahnya mengajukan gundiknya untuk dihamili. Jadi akhirnya dua orang ini bersaing untuk hamil baik melalui diri mereka maupun melalui gundik. Kalau kita lihat nih pertengkaran nih. Tapi kalau Anda sebagai audiens, sebagai penonton yang lihat keluar dan sebagai witness atau saksi, setelah bertahun-tahun ini lewat, Anda bisa lihat nggak? Dari persaingan ini ternyata kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, semua anak-anak yang dilahirkan dari persaingan ini sebetulnya membentuk sebuah bangsa, yaitu bangsa pilihan.
Betul enggak? Membentuk bangsa Israel. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, memang kelihatannya mereka bertengkar, tetapi Anda lihat, melahirkan satu bangsa yang luar biasa. Satu bangsa pilihan. Nah, yang saya mau ceritakan itu, dengarkan baik-baik. Yakub itu jelas-jelas enggak suka Lea. Yakub itu berusaha untuk mencintai kayak apapun, enggak suka sama Lea. Yakub sukanya sama Rahel. Oke? Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Coba lihat besar, benar-benar. Dari Yesus, kalau kita lihat, kita tarik di Injil Matius itu keturunan nenek moyang Yesus. Yesus itu dilahirkan dari keturunan Raja Daud, betul kan? Alkitab menuliskan makanya dia disebut singa Yehuda. Yesus lahir dari bapaknya ke atas, itu dari keturunan Daud. Nah, sekali lagi, dari keturunan Daud. Nah, sekarang saya ajak Anda melihat. Nah, kemudian dari Daud naik ke atas. Siapa? Dari yang namanya Yehuda. Coba ya, Daud tadi papanya namanya siapa Bapak Ibu? Papanya Daud namanya Isai. Papanya Isai yaitu Boas, suaminya Rut. Papanya Boas yaitu namanya Peres. Nah, dari Peres naik sampai ke yang namanya Yehuda. Yehuda anak siapa? Yehuda bukan anak Rahel. Yehuda anak Lea. Apa yang saya mau tunjukkan? Dengarkan. Yakub tidak suka Lea. Yakub sukanya Rahel. Yakub tidak cinta sama Lea. Tapi yang ajaib, juru selamat lahir dari yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Yakub. Apa yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu itu begini. Sama seperti Yakub, kita sukanya Rahel, kita tidak suka Lea. Saya tidak suka keadaan ini. Naomi tidak suka dengan Moab. Naomi itu ke Moab terpaksa karena dia mengalami kekeringan. Naomi itu ke Moab bukan karena dia planning mau liburan, bukan karena di sana ada tempat hiburan. Naomi ke Moab itu karena terpaksa. Dan Alkitab menceritakan di Moab, Naomi habis-habisan. Bukan hanya materi, suami dan kedua anaknya mati semuanya di Moab. Habis. Naomi tidak suka Moab. Moab tidak pernah di-planning dalam pikiran Naomi. Naomi tidak pernah berencana mau holiday ke Moab. Naomi tidak berencana mau jalan-jalan ke Moab. Naomi tidak suka dengan Moab. Tetapi dengarkan, justru dari tempat yang Naomi tidak suka, Tuhan membawa Rut kepada Naomi. Dan kalau tidak ada Rut, maka Naomi tidak akan pernah mempunyai keturunan yang dilahirkan lewat Rut yang akan membawa nama keluarganya. Anda bisa lihat di sini. Naomi tidak suka Moab, tapi justru dari Moablah Tuhan memberikan Rut kepada Naomi. Yakub tidak suka dengan Lea, tapi justru melalui Lea lah lahir juru selamat. Garis juru selamat datang dari garisnya Lea. Apa yang Tuhan mau katakan tuh begini. Hari ini saudara sedang tidak suka. Keadaan saudara sedang tidak enak. Saudara teriak, aku tidak mau ada di dalam posisi ini. Inilah arti Roma 8 ayat 28. Anehnya, dari tempat di mana saudara tidak suka, akan lahir blessing yang besar. Akan lahir berkat yang besar. Kalau saudara bisa melihat ini, maka saudara akan betul-betul mengalami Roma 8 ayat 28. Dari tempat yang tidak enak, Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan untuk semua orang yang mengasihi Dia. Saudara yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau hari ini saudara tidak senang dengan keadaan saudara, mari belajar untuk melihat dengan kacamata Tuhan. Bahwa di tempat di Moab, Naomi ketemu Rut.
Rutlah yang menjadi penyelamat garis keturunan keluarganya. Pada Lea yang tidak disukai oleh Yakub, justru Yakub mendapatkan juru selamat. Saudara, dari tempat yang kamu tidak suka, dari tempat yang hari ini saudara benci, saudara akan melihat blessing besar. Kalau hari ini saya kasih contoh, kalau hari ini saudara sedang putus pacar nih misalnya, kalau hari ini saudara sedang ditinggalkan, ada di antara saudara yang sedang ditinggalkan, saudara tidak suka. Saudara tidak suka putus pacar, sakit betul. Saudara pasti sakit. Setuju saya. Tetapi dengarkan. Saudara sukanya jalan terus sama pasangan saudara, tapi pada satu titik saudara seperti Naomi, saudara mengalami habis. Pacar saudara meninggalkan saudara mungkin. Saudara putus, padahal saudara sudah cinta banget. Dengarkan. Saya terlalu yakin engkau putus pacar tidak enak, tidak suka. Tapi saya percaya Roma 8 ayat 28. Dari tempat yang tidak enak gara-gara kau putus pacar, kau akan mendapatkan yang jauh lebih bagus. Amin, saudara. Gara-gara ada di Moab, Naomi mendapatkan Ruth. Saudara, mungkin hari ini engkau akan di Moab, tapi engkau akan melihat Ruth. Engkau akan melihat kepertolongan anugerah Tuhan, blessing yang luar biasa. Karena itu, kalau hari ini Anda ada di Moab, jangan putus asa, jangan berontak, sebab dari Moab akan keluar Ruth, dari Lea keluar Yehuda, dan dari Yehuda kita runtun terus, akan akhirnya mengakhirkan juru selamat. Saya merasakan bahwa Roma 8 ayat 28 ini kayak dapurnya Tuhan. Kok bisa begitu, Bu Ruth? Kayak dapurnya Tuhan. Saudara, tahu nggak? Saya mau cerita sedikit nih soal dapur ya. Nah, anak saya ini suka masak, suka bikin cake, suka bikin kue. Nah, satu kali dia itu bikin kue. Dan saya enggak tahu kue apa, terus saya itu niatnya mau bantu. Gitu ceritanya. Saya mau bantu. Terus kemudian waktu saya mau membantu, saya tuh ngelihat dia mencampurkan di adonan itu kue kayu manis. Cinnamon. Nah, cinnamon. Saya tuh ngomel, Saudara. Saya tuh ngomel gini, "Kamu bikin kue kok dikasih kayu manis sih? Kamu kan tahu mama ini enggak suka kayu manis gitu. Enggak bakalan mama makan karena mama ini enggak suka. Kok kamu tuh bikin kue yang mama itu enggak suka bahannya? Mbok ganti jangan kayu manis, banana kek, pisang, stroberi kek atau keju, kok kayu manis." Nah, anak saya tuh bilang gini, "Ma, kalau bikin cake ini paling enak itu kalau sama kayu manis." Gitu. Sama cinnamon. Kalau diganti flavor yang lain nggak pas, Ma. Ini kue yang jenis ini paling cocok dengan kayu manis. Saya tetap ngotot. Wah, biarpun cocok sama kayu manis, buat mama kayu manis tetap nggak enak. Saya bilang gitu. Kenapa sih kamu pakai kayu manis? Jangan dimasukkan kayu manisnya, jangan. Ayo, jangan, ganti. Mumpung masih nutupi, jangan dimasukkan. Yang kecemplung sedikit dipisahin. Anda tahu apa yang dilakukan anak saya? Anak saya tuh gregetan akhirnya gini, "Mama, gimana kalau mama keluar dari dapur? Biar saya yang masak." Jadi dalam tanda kutip saya diusir Bapak Ibu keluar dari dapur. Saya nggak boleh ikut-ikut. Mama kan nggak ngerti saya bikin kue apa. Udah, mama lebih baik keluar aja dari dapur, nanti mama lihat hasilnya. Akhirnya dengan ngomel saya keluar. Diusir sama anakku gitu. Beberapa jam kemudian, kue itu jadi Bapak Ibu. Dan pada waktu kue itu disajikan, saya sudah gini, udah dibilangin, mama nggak suka kayu manis, nggak bakalan mama icipin. Anak saya tinggal ngomong gini, ya mama cobalah, coba dulu. Coba. Akhirnya saya coba. Ternyata enak. Saya membayangkan, gara-gara itu saya jadi mau makan kayu manis. Saya membayangkan gini, kalau itu diganti pisang, memang pasti nggak enak. Itu memang cocoknya kayu manis. Nah, akhirnya saya makanlah itu.
Bapak Ibu, seringkali kita itu masuk dapurnya Tuhan. Tapi kita itu tiba-tiba ngomong gini, jangan kasih itu, aku enggak suka, jangan kasih itu, aku enggak doyan. Kita teriak. Dan kadang-kadang Tuhan itu perlu untuk usir kita keluar dari dapurnya. Betul nggak Bapak Ibu? Tuhan mau bilang begini, nah, aku ini masak belum selesai. Kamu ini kan enggak tahu sing lagi tak masak ini apa. Belum selesai. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali kita tuh sudah menghakimi Tuhan dulu. Kita tuh sudah bilang gini, pasti enggak enak. Wong kok dikasih kayu manis, enggak enak, enggak doyan saya, pasti enggak enak. Seringkali kita itu menghakimi Tuhan lebih dulu. Kita tuh menjudge dulu. Padahal adonan masakannya tuh belum jadi. Berapa banyak saudara dan saya sering ngejudge Tuhan dulu. Pada waktu saya paling gampang ngasih contoh putus pacar ya. Pada waktu misalnya seseorang putus pacar, kita tuh langsung bilang gini, nggak enak Tuhan yang lain, aku mau yang ini. Saya masih ingat satu kali seorang wanita menghampiri saya di sebuah gereja nangis-nangis. Bu Ruth, saya diputus pacar sama pacar saya. Tolong doakan Bu, supaya saya bisa kembali. Nah, bagi kita yang nggak putus pacar, yang sebagai outside, orang yang di luar, kita kan pasti bilang, ya mestinya bersyukur toh. Nah, dia apalagi cerita pacarnya itu baru putus sama dia sudah bawa gebetan lain. Nah, ini kan menunjukkan belum kawin aja sudah model tanda-tanda penyelewengan kan gitu toh Saudara. Cepet banget habis putus sudah ganti, dapat ganti baru. Kok cepet sekali? Untung diputus kan gitu buat kita, buat kita. Saya tuh bilang gini, untung loh Mbak, kamu tuh diputus. Loh untung di mana Bu? Wong saya diputus kok, saya cinta sama dia. Udahlah, Tuhan mau kasih yang lain yang lebih baik. Saudara tahu jawabannya, enggak ada Bu yang lebih baik dari dia. Dia yang paling baik, dia yang paling cocok. Saya enggak bisa, hati saya berpindah ke orang lain. Fred, beneran. Saudara, saya enggak bisa pindah ke hati yang lain. Saya cuma maunya sama dia, saya cuma cinta sama dia. Berapa banyak loh Bapak Ibu. Saudara dan saya tuh sama seperti attitude saya ketika melihat anak saya mencampurkan adonan kayu manis. Saya bilang saya tidak suka kayu manis. Pokoknya sekali tidak, tetap tidak. Saya tidak mau dengan kayu manis. Tapi Anda bayangkan, kita sering menghakimi Tuhan dulu. Tuhan ini tidak bagus, ini jelek. Tuhan belum selesai masak, saudara. Izinkan Tuhan selesaikan masakannya. Maka engkau akan tahu apa yang diberikan oleh Tuhan betul-betul kombinasi yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Pelajaran kedua yang saya mau ingatkan malam hari ini adalah begini, bahwa percayalah di tempat yang tidak saudara suka sekarang, saat saudara bisa meresponi ini dan melihat di Moab, Naomi mendapatkan Rut. Sampai orang-orang berkata begini, betapa bersyukurnya kamu. Kamu mendapatkan Rut jauh lebih berharga daripada 7 laki-laki. Waduh. Saya khotbah Rut ini rada sungkan. Karena kok menyebut nama saya terus. Tapi saya mau ngomong gini, pada waktu di Rut pasal 4 ayat 15, semua orang bilang kepada Naomi, berbahagialah engkau karena engkau mempunyai menantumu yang perempuan ini. Sungguh engkau jauh lebih beruntung daripada memiliki 7 anak laki-laki. Saya berdoa ya, ketika membaca ayat itu saya berkata gini sama Tuhan, Tuhan, mudah-mudahan ketika engkau lihat saya, engkau akan berkata, aku bersyukur punya Rut. Melebihi daripada 7 orang laki-laki. 7 anak laki-laki. 7 itu angka sempurna. Berarti kan melebihi yang lain. Amin. Haleluya. Berarti, saudara, ini loh, di Moab. Naomi tidak suka. Moab adalah tempat kekeringan Naomi. Naomi menderita di Moab. Naomi mengalami pahit di Moab. Tapi di Moab Tuhan mengirimkan Rut yang jauh lebih berharga dari 7 laki-laki. Ketika Tuhan izinkan saudara putus pacar, percayalah Tuhan akan kirimkan seseorang yang jauh lebih berharga daripada 7 orang yang saudara miliki sebelumnya di double. Amin, saudara. Kalau hari ini saudara sedang dalam kondisi keuangan yang sedang tidak mudah, sama seperti Rut di Moab, sama seperti Naomi di Moab,
Naomi akhirnya mendapatkan Ruth, dan melalui Ruth, Ruth mendapatkan Boaz. Boaz adalah tuan tanah, konglomerat di Bethlehem. Anda bayangkan, dari orang Moab tiba-tiba naik menjadi nyonya besar. Naomi langsung jadi nenek kaya. Bayangkan, luar biasa. Di tempat yang Anda tidak suka, Yakub tidak suka sama Leah. Tapi justru Leah yang melahirkan keturunan juru selamat. Di tempat di mana Anda tidak suka, kalau Anda bisa bersyukur, Anda akan menemukan breakthrough yang luar biasa. Dua hal yang saya pesan malam hari ini. Ketika Anda ada di Moab, ketika Anda di tempat sulit, ketika hari ini kondisi saudara sedang tidak menyenangkan, percayalah bahwa Tuhan berkata begini, I will stay with you. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Kamu tidak akan sendirian. Aku menyertai kamu, nak. Tuhan, aku sudah salah langkah. Aku tahu. Tapi aku akan tetap menemani kamu. Aku akan tetap bersama kamu. Saudara, Naomi dapat Ruth itu tidak main-main. Ruth itu kerja. Ruth itu kerja keras. Naomi itu dapat makan melalui Ruth. Karena Ruth yang kerja kan memungut jelai. Saudara, mungkin hari ini engkau tidak punya, engkau ada dalam kondisi secara finansial, bangkrutlah, hancurlah. Tapi saya mau berkata sama Bapak Ibu semuanya. Di tempat di Moab, Tuhan akan kirimkan anugerah. Tuhan akan kirimkan pertolongan untuk menolong saudara, untuk memampukan saudara, dan akhirnya memberikan jalan bagi saudara. Melalui Leah, juru selamat dilahirkan. Jangan putus asa Bapak Ibu. Jangan menyerah. Kalau hari ini saudara sedang dalam kondisi di Moab, di mana saudara merasa ditinggalkan atau dikhianati, saudara sedang pahit hati, itu pun merupakan sebuah Moab bagimu. Saudara sedang pahit hati. Dengarkan, Tuhan tetap bersama dengan saudara. Orang boleh tinggalkan saudara. Bicara tentang orang yang meninggalkan saudara. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak akan, istilahnya gini, Tuhan tidak akan membangun saudara dengan menggunakan berdasarkan orang-orang yang meninggalkan saudara. Berdasarkan orang-orang yang tidak berpihak pada saudara. Tuhan untuk membangun saudara tidak tergantung pada orang-orang yang berpihak atau tidak berpihak pada saudara. Untuk menjadikan Daud sebagai raja, Tuhan tidak bergantung pada Saul. Saul suka tidak suka. Ketika timingnya Tuhan tiba, Tuhan akan tetap menjadikan Daud sebagai raja. Kalau ada orang-orang yang meninggalkan kau, berarti orang-orang ini memang tidak punya bagian di dalam rencana Tuhan untuk hidupmu. Artinya, orang-orang ini tidak punya bagian untuk membangun rencana Tuhan di hidupmu. Bukan berarti mereka jahat. Hanya saja mereka nggak punya bagian di dalam membangun destiny yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Jadi mari syukuri. Kalaupun hari ini engkau sedang pahit seperti Naomi di Moab. Mari syukuri. Tuhan akan kirimkan Ruth yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih memberkati. Dan Tuhan akan kirimkan blessing di tempat yang dimana saudara tidak suka. Dari tempat yang pahit akan datang berkat kemenangan yang luar biasa. Dan akhirnya Roma 8 ayat 28 kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja dalam semua pahitku. Engkau turut bekerja dalam semua susahku. Mendatangkan bukan cuma yang baik, tapi amat sangat baik. Amin, amat sangat baik. Semua yang ada di Moab, mari katakan terima kasih Tuhan. Semua yang sedang ada di Moab, mari katakan Tuhan, aku tidak suka dengan keadaan ini. Seperti Naomi Tuhan, beberapa orang mungkin sedang mengalami sangat kering. Beberapa orang mengalami habis. Beberapa orang mengalami tadi keluar dengan penuh, sekarang menjadi nol. Menjadi kosong. Menjadi tidak mempunyai apa-apa.
Tuhan, ajarin kami untuk melihat bahwa ada perjanjian-Mu dengan kami bahwa Engkau Immanuel. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan terus menyertai kami. Bahkan sekalipun kami telah melakukan sebuah keputusan yang salah, sehingga membawa kami masuk dalam kondisi yang sulit hari ini. Engkau pun Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti. Engkau tidak kekurangan pengampunan untuk memberikan pengampunan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, biar malam ini semua anak-anak-Mu mengingat bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau akan berjalan dalam tangisan kami. Engkau akan berjalan bersama kami di dalam lembah kekelaman. Engkau akan berjalan bersama kami di padang gurun. Dan menguatkan kami. Bukan hanya berjalan bersama, tetapi Engkau akan ikut campur. Sehingga melalui Moab, Engkau akan memunculkan Rut dalam kehidupan kami. Melalui Moab, Engkau akan mendatangkan blessing yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tolong, mampukan anak-anak-Mu malam ini untuk tidak menyerah. Untuk tidak menyerah Tuhan. Untuk tidak menyerah. Terima kasih Tuhan. Saya melihat seorang yang bernama Joni di sini. Saya nggak tahu apakah ada seseorang yang bernama Joni. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu kunci. Bahwa pintu yang kau tunggu akan segera dibukakan bagimu. Sebelum tahun ini selesai, engkau akan melihat sebuah pintu opportunity, sebuah pintu peluang akan dibukakan Tuhan untukmu. Sebuah pintu peluang akan dibukakan Tuhan untukmu. Terima dengan ucapan syukur. Terima bahwa sekalipun kau melihat sepertinya Tuhan begitu jauh, sepertinya Tuhan tidak mendengar apa yang menjadi doa dan tangisanmu. Tetapi seperti firman Tuhan, ketika pada akhirnya Naomi tidak disebutkan lagi marah, tetapi disebutkan sebagai Naomi. Tuhan mengingat Naomi. Tuhan mengingat engkau. Tuhan melihat tangismu. Tuhan mengingat janjinya kepadamu. Saya tidak tahu pintu apa yang sedang kau pergumulkan. Tetapi Tuhan akan membukakan pintu itu bagimu. Aku berdoa untuk yang bernama Robertus. 5 roti 2 ikan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Pada waktu kisah 5 roti 2 ikan. Tuhan juga tidak memakai modal yang besar. Hanya dengan modal kecil, yaitu 5 roti 2 ikan. Berjalanlah dengan apa yang ada. Berjalanlah, melangkahlah. Saya cuma melihat Bapak mengambil langkah, mengambil baby step, mengambil langkah kecil. Seperti anak kecil yang mempersembahkan 5 roti 2 ikan. Bagian Tuhan adalah memberikan pelipat gandaan. Bagian Tuhan adalah memberikan pelipat gandaan. Terima dengan iman percaya. Saya melihat untuk yang bernama Jessica. Saya nggak tahu, tetapi saya mendengar engkau akan melihat satu divine connection. Ada perjumpaan ilahi yang Tuhan akan kirimkan bagimu. Ada divine connection yang akan terjadi sebentar lagi. Sebuah divine connection, sebuah perjumpaan yang akan mendatangkan berkat. Seperti ketika Naomi ketemu dengan Ruth. Seperti ketika Ruth ketemu dengan Boaz. Sebuah titik perjumpaan yang mengubah banyak aspek dalam kehidupan mereka. Sebuah perjumpaan yang kelihatannya sepele, tetapi akan membawa perubahan besar dalam kehidupanmu. Terima dengan iman percaya. Saya nggak tahu ada yang bernama Lilian. Tuhan katakan, pada akhir sebelum tahun ini selesai, Tuhan akan mempercayakan kepadamu sesuatu yang tidak pernah kamu sangka, sesuatu yang tidak pernah kamu terlatih di dalamnya, sesuatu kepercayaan, sebuah kesempatan, sebuah peluang. Tuhan berkata, sekalipun seorang perempuan Tuhan akan memakai dengan sangat dahsyat, Tuhan mampu untuk lakukan itu. Engkau akan mendapatkan sebuah kepercayaan, sebuah tawaran, sebuah kesempatan di mana engkau tidak terlatih, engkau tidak pernah di training, engkau tidak pernah pengalaman. Tetapi bersama dengan anugerah Tuhan, engkau akan dimampukan
sehingga engkau akan memiliki kemampuan yang tiba-tiba akan muncul. Sehingga ketika engkau melakukannya, anehnya ada pengurapan yang baru yang Tuhan akan berikan. Sebuah kesempatan baru yang betul-betul baru. Tuhan akan berikan dan bukakan kepadamu. Tuhan akan berikan dan bukakan kepadamu. Terima dengan ucapan syukur. Terima dengan iman. Tuhan, aku berdoa memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, aku berdoa memberkati mereka. Ada yang bernama Hani di sini. Tuhan taruh sesuatu untuk yang bernama Hani di sini. Ada sebuah pengurapan healing yang Tuhan akan lakukan. Bukan healing secara fisik saja, tetapi healing hati. Saya nggak tahu ada satu orang yang hatinya sedang sangat mengalami sakit dan terluka. Sebuah healing hati. Saya melihat Tuhan membelai, saya melihat Tuhan merangkul, saya melihat Tuhan mengusap air mata. Kesembuhan hati Tuhan sedang lakukan. Pemulihan hati Tuhan sedang berikan. Saat engkau bisa melepaskan release forgiveness, saat engkau bisa melepaskan pengampunan, maka engkau akan melihat pintu-pintu yang tadinya tertutup bagimu. Engkau bertanya kenapa selama ini pintu tidak terbuka. Karena engkau masih menyimpan ganjelan. Karena engkau masih menyimpan grudge di dalam hatimu. Sebuah unek-unek di dalam hatimu. Ketika engkau bisa lepaskan itu, maka saya melihat seperti pipa saluran yang terbuka dengan begitu lancarnya, yang terbuka dengan begitu luar biasanya, itu akan mengalir kepadamu. Tuhan akan membukakan itu, bukan tangan Tuhan kurang panjang, tetapi karena kita yang melakukan dosa, sehingga tangan Tuhan terhalang untuk memberkati kita. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Bahwa ketika mereka Tuhan sedang ada di Moab malam hari ini, beri kami kekuatan untuk bisa melihat kami sedang di dapurnya Tuhan. Kadang-kadang kami sudah menghakimi, Tuhan ini kok tidak bagus, Tuhan ini kok jelek, aku tidak suka. Padahal sesuatu yang bagus sedang Tuhan ciptakan buat kami. Sehingga ajarin kami untuk bisa bersyukur dan tidak menyerah. Dan beri kami kekuatan, karena kami tahu juga bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Di Moab sekalipun ketika keadaan kami habis-habisan, Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Kalau Tuhan tidak tinggalkan kami, berarti pasti akan ada jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh termeterai buat kami semua. Hamba berdoa memberkati semua anak-anak-Mu. Mari kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Hamba memintakan berkat yang terbaik dari surga. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat yang sempurna terjadi dan tercurah bagi kami semua. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan dengan iman. Haleluya. Amin.